Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah sahabat Rasulullah SAW. Dia adalah sahabat yang tidak banyak dikenal oleh orang, karena memang tidak semasyhur Ali, Abu Bakar, Utsman, Zubair, dan sahabat Nabi lainnya. Tapi dia salah satu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah dengan bidadari. Siapakah dia? Dia adalah Julaibib. Bayangin, dari segi fisik dia nggak good looking, dari segi materi dia nggak good reckoning. Gambaran fisiknya, kecil tubuhnya, hitam kulitnya, selalu lusuh penampilannya, dan dari segi nasab pun dia tidak jelas siapa kedua orang tuanya. Hal inilah yang kerap membuat dia sering mendapatkan banyak hinaan dan dikucilkan. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah bertemu dengan Julaibib. Rasulullah bertanya, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" kata Rasulullah. "Wahai Rasulullah, siapakah orangnya yang ingin menikahkan aku dengan putrinya?" jawabnya sambil tersenyum. Keesokan harinya Rasulullah bertanya lagi sama Julaibib, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib pun menjawab pertanyaan Rasulullah dengan jawaban yang sama dan sambil tersenyum pula. Pada hari ketiga, Rasulullah tidak hanya bertanya kepada Julaibib, melainkan dia langsung menggandeng tangannya dan membawanya ke rumah salah satu pimpinan Ansor. Rasulullah berkata kepada pimpinan Ansor, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Pernyataan Rasulullah ini disambut gembira oleh pimpinan Ansor. Bagaimana tidak, seorang Rasulullah ingin melamar putri mereka. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Saat Rasulullah mengatakan bahwa lamaran itu tidak untukku, melainkan untuk sahabatku, Julaibib, katanya. Pimpinan Ansar yang mendengar pernyataan tersebut pun lantas terdiam, karena dia tahu betul siapa Julaibib ini. Kemudian, karena tidak mungkin untuk langsung menolak permintaan Rasulullah, pimpinan Ansar meminta izin kepada Rasulullah untuk mendiskusikannya dulu kepada istrinya. Pergilah pemimpin Ansor ini untuk mendiskusikan hal tersebut dengan istrinya. Berdiskusilah mereka, berdebatlah mereka, dan mereka sepakat untuk menolak lamaran tersebut. Namun, saat hendak menyampaikannya kepada Rasulullah, ternyata perdebatan mereka didengar oleh putrinya yang solehah. Lantas putrinya datang kepada ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, siapa yang memintaku?" katanya. "Julaibib," kata ayahnya. Kemudian dia berkata, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, bawa aku kepadanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada datang kerugian kepadaku." Karena pada umumnya, kita hidup pada apa kata orang. Kalau kata orang tidak bagus, kita tidak jadi melakukannya. Kalau kata orang bagus, wah, semangat betul kita melakukannya. Tapi perempuan Ansor ini, dia menyerahkan semuanya kepada Rasulullah karena dia percaya bahwa Rasulullah tidak akan menyia-nyiakannya. Singkat cerita, dinikahkanlah mereka. Rasulullah pun mendoakan mereka, "Allahumma subba alaiha khaira subba wa la taj'al aisyaha kadza." Artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan sebanyak-banyaknya kepada mereka berdua dan jangan jadikan hidup mereka susah payah. Sehingga Anas ibnu Malik berkata, doa Rasulullah ini langsung nampak keberkahannya. Tiada seorang wanita yang kaya raya, yang banyak uangnya, yang banyak sedekahnya dibandingkan dari perempuan Ansoriah ini. Kemudian tidak lama dari pernikahan mereka, datang seruan untuk jihad, dan Julaibib memenuhi seruan jihad tersebut. Kemudian setelah selesai perang, Rasulullah bertanya pada para sahabat, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," jawabnya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," jawabnya. Kemudian Rasulullah berkata, "Tapi aku kehilangan Julaibib," kata Rasulullah. Kemudian mereka mencari Julaibib dan ditemukanlah jasad Julaibib ini dikelilingi oleh 7 orang kafir. Para sahabat berkata bahwa tiada yang membawa jasad Julaibib ini melainkan tangan-tangan Rasulullah. Dan Rasulullah mendoakannya dengan kata-kata, "Hadza minni wa ana minkum." Aku adalah bagian dari dirinya dan dia adalah bagian dari diriku.
Bayangin, sahabat yang gak banyak dikenal oleh orang, sahabat yang gak punya gelar, gak punya harta, dan gak punya jabatan, tapi Rasulullah mendoakannya dengan kata-kata, aku adalah bagian dari dirinya, dan dia adalah bagian dari diriku. Kemudian, di tengah kesedihan Rasulullah ini, ada suatu momen Rasulullah itu tersenyum, kemudian dia memalingkan wajah. Lalu sahabat yang melihatnya bertanya-tanya, kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau tersenyum kemudian engkau memalingkan wajah? Dijawab oleh Rasulullah, aku tersenyum karena aku melihat begitu banyak bidadari yang datang untuk menjemput Julaibib. Lalu aku memalingkan muka karena bidadari tersebut berlomba-lomba untuk menjemput si Julaibib, sehingga salah satu dari mereka ada yang tersingkap kainnya dan terlihat betisnya. Masya Allah sekali kan. Jadi sahabat Dekat TV rahimakumullah, kalau kalian insecure, kalian merasa kalian kurang, kalian merasa kalian gak pantas, gak usah khawatir, karena jodoh, maut, dan rezeki itu udah diatur sama Allah. Dan dari kisah Julaibib ini juga bisa kita ambil pelajaran, yaitu bahwa Allah tidak melihat kita dari fisik kita, dari harta kita, melainkan dari hati dan amal perbuatan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dari rupa kalian dan harta kalian, melainkan dari hati dan amal kalian. Hadis ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi nggak masalah jika kita ingin berlomba-lomba baik dalam berpenampilan, tapi jangan kalah sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.